Berikut adalah panduan rinci tentang cara memelihara akuarium air laut, mencakup semua aspek penting mulai dari peralatan hingga kualitas air. Akuarium air laut bisa jadi kompleks, namun dengan pengetahuan yang tepat, kamu dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi kehidupan laut. Mari kita bahas setiap poin secara detail. 1. Pilih peralatan yang tepat. Filtrasi, SUM filter. SUM filter adalah sistem filtrasi yang sangat efisien karena mampu menampung lebih banyak media filter dibandingkan filter standar. Media yang bisa ditambahkan termasuk biobal, untuk menumbuhkan bakteri nitrifikasi, karbon aktif, untuk menyerap bahan kimia berbahaya, dan cincin keramik, untuk menambah area permukaan bagi bakteri baik. SUM juga memberikan ruang untuk peralatan tambahan seperti pemanas, protein skimmer, dan reaktor, seperti reaktor kalsium atau fosfat, yang semuanya membantu menjaga stabilitas parameter air. Volume air yang lebih besar di SUM juga menambah stabilitas, memungkinkan perubahan parameter air yang lebih lambat. Protein skimmer. Protein skimmer sangat penting karena menghilangkan protein dan bahan organik dari air sebelum terurai menjadi amonia dan nitrat. Ini penting untuk mencegah masalah kualitas air. Pilih skimmer yang sesuai dengan kapasitas akuariummu, idealnya sedikit lebih besar dari volume akuarium untuk menangani peningkatan beban biologis di masa mendatang. Misalnya, jika akuariummu berkapasitas 100 liter, pilih skimmer yang dirancang untuk sekitar 150 liter. Pompa power head. Pompa power head menciptakan sirkulasi air yang baik di dalam akuarium. Sirkulasi yang tepat mencegah dead spot, area tanpa aliran air, di mana kotoran dan detritus bisa menumpuk. Sirkulasi juga penting untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh akuarium, termasuk di sekitar koral. Pompa sebaiknya memiliki kapasitas 5 hingga 10 kali lipat dari volume air akuarium per jam. Untuk akuarium 100 liter, kamu membutuhkan pompa dengan kapasitas 5001000 liter per jam. Wave maker. Wave maker penting untuk menciptakan aliran air yang menyerupai gelombang laut alami, mensimulasikan kondisi laut. Gerakan seperti gelombang ini memastikan organisme laut seperti koral mendapatkan nutrisi dari air dan mencegah penumpukan kotoran. Ini juga membantu meningkatkan oksigenasi. Letakkan wave maker secara strategis untuk menciptakan arus air yang bervariasi di seluruh akuarium. Pencahayaan LED. Pencahayaan adalah komponen penting dalam pemeliharaan akuarium air laut, terutama jika kamu memelihara koral. Koral memiliki alga simbiotik yang disebut zooxanthellae di dalam jaringan mereka, yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi bagi koral. Untuk mendukung proses ini, pencahayaan yang cukup dengan spektrum biru sangat penting. Cahaya spektrum biru, panjang gelombang 450-495 nm, menembus lebih dalam ke dalam air, mendukung fotosintesis zooxanthellae dan mendorong pertumbuhan serta warna koral. Lampu LED yang dirancang untuk akuarium laut biasanya mencakup campuran cahaya UV, putih, dan merah, namun warna biru tetap dominan. Intensitas cahaya harus sesuai dengan kebutuhan koral. Koral lunak seperti zoanthid dan leather coral membutuhkan cahaya rendah, sedangkan koral keras seperti SPS, small polyp stony, dan LPS, large polyp stony, memerlukan cahaya yang lebih kuat. Kamu bisa mengukur intensitas cahaya dengan parameter photosynthetically active radiation, di mana koral keras biasanya memerlukan 200-400 mol ms/. 2. Gunakan air laut berkualitas. Garam sintetis. Garam sintetis direkomendasikan dibandingkan air laut alami karena memberikan komposisi kimia yang lebih konsisten dan terjamin kebersihannya. Produsen sering menambahkan elemen-elemen jejak seperti kalsium, magnesium, strontium, dan iodium, yang penting untuk pertumbuhan koral dan organisme laut lainnya. Garam sintetis juga memungkinkan kamu menyesuaikan salinitas dan kandungan mineral dengan lebih tepat. Salinitas. Salinitas ideal untuk akuarium air laut berkisar antara 1020 hingga 1026 dalam satuan specific gravity atau 30 hingga 35 ppt, parts per thousand. Kisaran ini meniru kondisi alami lautan dan sangat penting untuk kesehatan ikan, koral, dan organisme laut lainnya. Perubahan salinitas yang mendadak dapat menyebabkan stres pada organisme laut. Gunakan refraktometer atau hidrometer untuk mengukur salinitas dengan akurat dan jagalah agar tetap stabil. 3. Uji parameter air secara teratur. Fosfat, PO4, dan nitrat, NO3. Fosfat dan nitrat adalah nutrisi yang dapat memicu pertumbuhan alga jika kadarnya terlalu tinggi. Fosfat yang berlebihan juga bisa mengganggu penyerapan kalsium oleh koral, memperlambat pertumbuhannya.
Sebaiknya kadar fosfat di bawah 0,03 ppm dan nitrat di bawah 10 ppm. Kamu bisa menggunakan reaktor fosfat atau media filter khusus untuk menjaga kadar fosfat tetap rendah. Kalsium, magnesium, dan alkalinitas. Ketiga elemen ini saling terkait dan sangat penting untuk kesehatan koral serta organisme yang memerlukan kalsifikasi. Kalsium, Ca, dibutuhkan oleh koral untuk membangun kerangka kalsium karbonat mereka. Kadar kalsium ideal adalah 400–450 ppm. Magnesium, Mg. Magnesium membantu menyeimbangkan kadar kalsium dan alkalinitas. Tanpa magnesium yang cukup, kalsium dapat mengendap terlalu cepat dan tidak tersedia bagi koral. Kadar magnesium ideal adalah 1,250–1,350 ppm. Alkalinitas, Kh. Alkalinitas mengukur kemampuan air untuk menetralkan asam, berperan dalam menstabilkan pH. Kisaran idealnya adalah 8–12 dkH. Alkalinitas rendah dapat menyebabkan fluktuasi pH yang berbahaya bagi kehidupan laut. 4. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen. Akuariummu harus melalui siklus nitrogen sebelum menambahkan makhluk laut apapun. Proses ini mengubah amonia, NH3, berbahaya menjadi nitrit, NO2, dan kemudian nitrat, NO3, melalui aksi bakteri. Siklus ini sangat penting untuk memecah produk limbah beracun. Gunakan live rock atau produk bakteri nitrifikasi untuk mempercepat proses ini. Selama siklus ini, uji air secara teratur untuk memastikan kadar amonia dan nitrit turun ke 0 ppm sebelum menambahkan ikan atau koral. 5. Pilih ikan dan koral yang sesuai. Spesies yang tepat. Mulailah dengan ikan dan koral yang tangguh dan cocok untuk pemula, seperti ikan badut, goby, atau damselfish, serta koral lunak seperti zoanthid atau leather coral. Spesies ini lebih toleran terhadap perubahan parameter air. Hindari spesies yang sensitif seperti mandarin dragonet atau koral SPS jika kamu masih pemula. Hindari overcrowding. Tambahkan ikan secara bertahap untuk mencegah sistem filtrasi biologis kelebihan beban. Sebaiknya tambahkan satu ikan dalam satu waktu dan tunggu beberapa minggu sebelum menambahkan ikan lainnya untuk memberi waktu sistem menyesuaikan. 6. Jaga kebersihan akuarium. Membersihkan substrat. Gunakan sipon untuk membersihkan pasir atau batu hidup, menghilangkan sisa makanan dan limbah. Ini mencegah penumpukan detritus yang dapat menyebabkan lonjakan kadar amonia dan nitrit. Kontrol alga. Menjaga kadar fosfat dan nitrat tetap rendah akan mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan. Selain itu, pertimbangkan untuk menambahkan makhluk pemakan alga seperti siput turbo, kepiting hermit, atau ikan tang untuk membantu mengontrol alga secara alami.